Baik, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya, yaitu soal 11. Soal nomor 11 ini adalah materi tentang SPLBQ ya, sistem persamaan dua variabel. Di sini soal nomor 11, diketahui persamaannya dua variabel sebagai berikut. Min 5P plus I sama dengan negatif 3. 3P plus I sama dengan 5. Pertanyaannya adalah hasil dari 2P plus 4. Nah, untuk menyelesaikan soal jelas, kita bisa gunakan metode eliminasi dan substitusi. Sudah kita pelajari ya. Nah, sini negatif 5P tambah Q sama dengan negatif 3, 3P tambah Q sama. Karena di sini sudah ada yang sama, Q-nya, koefisiennya sama, maka kita tidak perlu mengkalikannya dengan faktanya. Ya, kita cukup langsung dikurangi saja. Kurangi dikit, dikurangi dikit kan 0 kan habisnya. Sehingga negatif 5P dikurangi 3P hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3 dikurang 5 hasilnya negatif 8. Negatif 8P tambah 0 berarti negatif 8. Kemudian negatif 8P sama dengan negatif 8. Maka P-nya adalah negatif 8 dibagi negatif 8. Hasilnya plus 1. Karena min bagi min jadi hasil. Nah, P-nya sudah ketemu. Dan kemudian kita cari Q-nya. Bagaimana cara mencari Q? Yaitu dengan mensubstitusinya atau menggantikan variabel P dengan atas. Karena satu tadi sudah ketemu. Sekarang kan P-nya sama. Maka kita boleh ya menentukan persamaannya, boleh memilih yang atas atau yang bawah. Nah, sekarang kita yang atas. Di sini negatif 5P tambah Q sama dengan negatif 3. Sehingga negatif 5 kali 1 berarti negatif 5. Ya, P-nya kan 1. Ditambah Q sama dengan negatif. Sehingga negatif 5 plus Q sama dengan yang 3. Berarti Q-nya sama dengan negatif 3. Karena di sini negatif 5 pindah ruas jadi plus 5. Sehingga 3 negatif 3 tambah 5 itu adalah Q sama dengan 2 positif. Ya. P sudah ketemu 1, Q-nya 2, maka kita bisa mencari nilai dari 2P tambah 4Q. Berarti 2 kali 1, yaitu 2, ditambah 4 kali 2, yaitu 8. Jadi 2 tambah 8 adalah jadi jawabannya adalah next number 12. Nomor 12 juga sama. Ya. Kita gunakan metode eliminasi. Di sini 3M plus N sama dengan 17, kemudian M ditambah 2N sama dengan 9. Maka berapakah nilai dari M ditambah N? Ya. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita bisa gunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya. Karena di sini 3M plus N sama 17, kemudian N sama 2N sama 9, tidak ada koefisien yang sama dari variabel-variabelnya, maka kita harus samakan dulu koefisiennya agar kita bisa mengeliminasikan. Nah, kita ambil misalkan yang akan mengeliminasi adalah variabel M-nya. Berarti yang atas kan koefisien M-nya 3, sedangkan yang bawah 1. Maka tinggal kita tukar. Yang bawah kita kalikan 3, yang atasnya kalikan 1. Karena atas kali 1, maka tidak berubah komponennya 3N tambah N sama juga sama. Yang bawah itu berubah. M kali 3 jadi 3N. 2M kali 3 yaitu jadi 6N. Nah, 9 kali 3 itu 27. Sehingga 3M dikurangi 3M kan 0. Nah, nggak perlu kita tulis. Sedangkan ini jadi N dikurangi 6N, jadi min 5N. Dan karena 1 dikurangi 6 kan negatif 5. Kemudian 17 dikurangi 27 itu negatif 10. Sehingga N-nya adalah negatif 10 dibagi negatif 5. Min bagi min jadi plus. 10 bagi 5 jadi 7. Karena N-nya sudah ketemu, maka kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu substitusi. Ya. Menggantikan variabel N dengan angka 2. Maka di sini 3N tambah N sama dengan 17. Ini juga sama ya, boleh yang persamaan yang pertama kita ambil, atau persamaan kedua N tambah 2. Pasti hasilnya akan sama. Nah, kita ambil yang pertama di sini 3M tambah N sama dengan 17, berarti 3M ditambah 2 sama dengan 17, berarti 3M sama dengan 17 dikurangi 2, yaitu 15. Ya. Nah, 15 dibagi 3 yaitu 5. Dengan demikian, nilai dari M ditambah N adalah N-nya adalah 5, N-nya adalah 2. Dijumlahkan 2 tambah 5 yaitu 2. Ya. Jadi ini M-nya 5 ya, ini terbalik ya. Hasilnya 5 dulu, baru ditambah 2. Jadi, terus. Oke, kemudian nomor 13. Nah, nomor 13 di sini soalnya berbentuk soal cerita. Harga 2 sarung dan 1 kemeja itu adalah 170.000.
Sedangkan harga satu sarung dan tiga kemeja adalah 185.000. Berapa harga tiga sarung dan dua kemeja? Berarti ini kita harus pakai pemisalan. Ya. Misalkan ini sarung itu adalah kita kasih variabel A di sarung. Kemejanya B. Kemudian di soal itu tertulis dua sarung ditambah satu kemeja itu adalah 175.000. Kemudian satu sarung ditambah tiga kemeja itu harganya 185.000. Yang ditanyakan berapakah harga tiga sarung dan tiga kemeja. Maka kita buat model SPLDP atau model model. Maka di sini 2A tambah B itu sama dengan 170.000. Sekarang A tambah 3B sama dengan 100. Nah, ini juga sama ya, kita cari samakan dulu koefisiennya. Kita akan eliminasi yang A. Maka yang atas kita kalikan dengan satu, yang bawah kalikan dengan dua. Sehingga 2A tambah B sama dengan 170. Yang bawah jadi 2A tambah 6B sama dengan 13.000. Maka kita kurangi. 2A dikurangi 2A kan habis. Kemudian 1 dikurangi 6 yaitu negatif 5. 170 dikurangi 370 itu adalah negatif 200. B sama dengan negatif 200 dibagi negatif 5. Min bagi min jadi 2. Jadi 200 bagi 5 adalah 4. Jadi kalau ketemu B-nya, maka kita bisa mencari nilai A. Dengan bagaimana? Dengan cara substitusi. Ya, menggantikan variabel B dengan 40. Karena B-nya 4. Maka kita ambil persamaan pertama itu 2A tambah B sama dengan 70.000. Jadi 2A ditambah B-nya kita ganti 40.000. Sama dengan 70.000. Berarti 2A sama dengan 170.000 dikurangi 40.000. Jadi 130.000. Kita bagi 2 jadi 65.000. Dicari adalah berapakah harga tiga sarung dan dua kemeja. Berarti kan 3A. Nah, kan sarung kemejanya B. Berarti 2. Jadi 3 kali 65.000 itu 195.000 ditambah 2 kali 40.000 berarti 80.000. Maka di sini hasilnya adalah 275. Jadi harga tiga sarung dan dua kemeja adalah 275.000 rupiah. Oke, saya panggil yang mana? Kita lanjutkan soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini adalah calculate the area of the diagram. So, ya, use P, ya, untuk 23 per 7. P-nya berarti kita gunakan 23 per 7. Nah, di sini kalau kita lihat anak-anak, ini adalah gambar gabungan dua buah bank datar. Yaitu ada gambar persegi, panjang, dan setengah lingkar. Nah, di sini, di soal panjang ketemu nih, panjang yang 22, lebarnya 6. Ini yang persegi. Kemudian yang lingkaran di sini. Nah, karena ini ke sini anak-anak ada 8 cm, sedangkan total keseluruhan 22, berarti yang diameter lingkaran ini adalah 22 dikurangi 8, yaitu 14. Jika diameternya 14, maka jawabannya adalah 7. 14 bagi 2 kan? Nah, ditanya luas bangun berapa. Jadi kita langsung pakai rumus ini. Karena gabungan lingkaran setengah lingkaran dan persegi panjang, maka luas gabungannya adalah luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Jadi P kali L ditambah setengah kali P kali R kali L. Maka 22 kali 6 adalah 132. Kemudian setengah lingkarannya adalah 1/2 kali 22 per 2 kali 3 kali 7. Nah, 7 ini kita tarik dengan 7 yang bawah, jadi 194. Dan 194 dari mana? Dari 22 kali 7. Jadi 194 dibagi 2. Jadi 77. Nah, kita jumlahkan 132 tambah 37 adalah 209. Jadi luas koordinat adalah 209 cm. Oke, next. Tadi nomor 14. Kan nomor 15. Ya. Nah, ini juga sama. SPLDP soal cerita. Harga dua sepatu dan tiga sandal adalah 480.000. Sedangkan harga tiga sepatu dan lima sandal adalah 760.000. Harga sebuah sepatu dan dua sandal adalah pemisalan juga sama kayak tadi. Sepatu A, sandal B. Diketahui dua sepatu dan tiga sandal tadi 400.000 ada. Kemudian tiga sepatu dan lima sandal harganya 125.000. Maka kita buatlah modelnya, model SPLDP-nya. Yang pertama jadi 2A ditambah 3B sama dengan 480.000. Kemudian 3A tambah 5B sama dengan 790.000.
Nah, karena di sini tidak ada yang sama koefisiennya, maka kita samakan dulu koefisiennya dengan cara apa? Dengan kalikan dengan faktornya. Yang A kita kalikan dengan 3, yang bawah kalikan dengan 2. Sehingga 2A kali 3, 6A. 3B kali 3, 9B. 480 dikali 3 adalah sekitar 440. Dan yang bawah. 3A kali 2, 6A. 5B kali 2, 10B. 760.000 dikali 2 itu sekitar 520. Nah, sehingga kita kurangi 6A kurangi 6A habis 9 dikurangi 10B jadi minus B, kemudian 124 sejuta 440.000 dikurangi sejuta 50.000 berarti minus minus 80.000. Maka B-nya adalah minus 80.000 dibagi minus 1. Nah, hasilnya adalah positif 80.000. Nah, sini sudah ketemu B-nya 80.000, maka kita cari yang A dengan cara substitusi. Ya, dengan cara substitusi menggantikan variabel B dengan 80.000. Karena tadi 80.000 sudah kita cari ya di sini. Maka kita cari persamaan yang pertama itu 2 tambah 3B, 480.000. Berarti 2A ditambah 3 kali 80.000. Ya, jadi 240.000. Kemudian 240.000-nya pindah ruas, jadi minus. Jadi 2A sama dengan 480.000 dibagi dengan 2. Nah, karena di sini koefisiennya 2. Maka hasilnya adalah 120. Nah, yang ditanya itu adalah nilai dari A tambah 2B. Jadi harga sepatu itu berapa, harga sandal juga ditambah dengan harga sendal berapa. Maka jumlahnya adalah 120.000 ditambah 2 kali 80.000. Jadi 120.000 ditambah 90.000 adalah 280.000. Oke, selanjutnya nomor 16. Selisih panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 10 cm. Jika keliling persegi panjang tersebut 50 cm, luas persegi panjang tersebut akan juga sama ya. Kita buat model matematikanya. Diketahui selisih, yang nama selisih berarti dikurangkan. Nah, panjang dikurangi lebar 10. Kelilingnya itu adalah 50 cm. Nah, kita tahu bahwa keliling dari sebuah persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka persamaannya adalah 2P tambah 2L yaitu L50. Nah, dinyatakan ditanyakan luas persegi panjang. Berarti luas keturunannya berarti harus cari dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya, untuk menjawab soal tersebut, kita cari dulu panjang dan lebarnya. Yaitu dengan menggunakan penyelesaian persamaan dua variabel. Menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kedua. Nah, di sini panjang paling lebar kan 10 persamaan. Kemudian 2P tambah 2L adalah 50. Nah, ini yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kalikan dengan 1. Agar nilai P-nya nanti habis. Karena P di atas kan 1, sampai di bawah kan 2. Maka dia harus kalikan 2. 2 kali P, 2P. 2 kali min L, min 2L. 2 kali 20 berarti 20. Ya. 2 kali 10 mah, jadi 20. Kemudian 1 kali 2P berarti 2P. 1 kali 2L berarti 2L. 1 kali 50 berarti 50. Tinggal kita kurangi, 2P kurang 2P itu habis. Min 2 dikurang plus 2 berarti minus 4. Ya. Di sini kan jadi min. Plus ketemu min jadi min. Jadi min 2 min kurang 2. Min 4. 20 kali 50 adalah minus 30. Sehingga di sini L sama dengan minus 30 dibagi minus 4. Min bagi min jadi plus. Jadi 7,5. Nah, karena L-nya sudah ketemu, maka kita bisa cari panjang. Dari mana? Dari rumus panjang sama dengan kan di sini di soal selisih panjang itu adalah 10 berarti P dikurangi L. L-nya 7,5 sama dengan 10 berarti P sama dengan 10 tambah 7,5 jadi 17,5. Karena panjang dan lebarnya sudah ada, maka luas persegi panjang kita bisa cari. Ya. Panjangnya tadi adalah 17,5, lebarnya 2,5. Maka jawabannya adalah 131,2. Seperti itu. Itu adalah soal nomor 16. Sekarang nomor 17. The circumference ya, tensis. Keliling prinsipnya of a circle with radius. Radius itu jari-jari ya. Sama dengan 10 cm jari-jari. Kita cari keliling. Di soal diketahui jari-jarinya 10. Yang ditanya keliling lingkaran, maka rumus keliling lingkaran kan masih ingat ya. Itu 2 kali 3. Berarti 2 kali 3,14 dikalinya 10. Berarti ini 31,4 kali 2 jadi 62,8. Ya, begitu untuk tadi. Kemudian nomor 18.
The circumference of a circle is 176 decimeter. The area of the circle is decimeter. Ya. Use V-nya dengan gunakan V-nya 20. Jadi kelilingnya sudah ada di sini 176. Luas lingkarannya belum ada. Berarti tugas kita adalah mencari luas lingkaran. Dari mana? Dari rumus L sama dengan T kali R kata. Nah, sebelum kita mencari luas, maka kita cari dulu adalah mulai jari-jarinya. Di sini. Jari-jarinya berapa? Berarti kita gunakan jari-jari rumusnya untuk R sama dengan keliling dibagi 2 kali P. Berarti keliling keliling dibagi 2 kali P. Kelilingnya 176. 2 kali Pi-nya 22 per 7. Sehingga itu jadi 44 per 7. Di samping ini. Nah, 176 dikali 7 dibagi 4. Ini dibalik. Artinya 1232 itu dibagi 44. Hasilnya 28 cm. Oke, ini adalah jari-jarinya. Kita mencari luas. Maka luas itu adalah 20 pi kali R kuadrat kali R kuadrat. Maaf, pi kali R kuadrat ya, atau pi kali R kali R. Jadi 22 kali 28 kali 28 itu adalah 17.248. Kita bagi 7 di sini ya. Jadi hasilnya adalah 2464. 2464 cm persegi. Ini adalah luas dari maaf, ini adalah ya luas lingkaran ya. Dan luas lingkaran. Ini pi r kuadrat. Oke, nomor 19 kita lanjut. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat dan panjang jari 12 cm adalah. Nah, kalau panjang busur itu hubungannya dengan keliling lingkaran. Kalau luas curi nanti ada hubungannya dengan luas lingkaran. Di soal di sini sudah pusatnya 60, jari-jarinya 112. Maka mencari panjang busurnya adalah sudut pusat dibagi 360 derajat, kemudian dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran maksudnya 2 kali pi kali r. Nah, di sini 1/6 kan 60 bagi 360 kan diperkecil jadi 1/6 dikali 2, kemudian kali 3,14 dikali 12. Kemudian maka hasilnya adalah 775,36. Ini rumus luasnya dibagi dengan 6. Jadi 100 ya. 75,36 dibagi 6 itu adalah 12,56. Ya. Jadi jawabannya itu adalah 12,5 panjang. Nomor 20 di sini adalah tentang curing ya. Looks at the picture. The area of solve is bla bla. Ya, berarti di sini adalah kita cari nih luas yang di Arsen nih, yang 40 derajat di sini. Maka di sini sudut AOB-nya 40 derajat, jari-jarinya adalah 40 derajat. Luas yang di Arsen adalah sudut pusat dibagi 360 dikali luas lingkaran. Kalau tadi keliling lingkaran, sekarang luas lingkaran. Maka di sini sudut pusatnya 40 dibagi 360 dan 1/9. Kemudian dikali dengan pi-nya 22/7 dikali dengan 14 kali 14. Maka ketuanya adalah 4.312 dibagi 63. 63 dapat dari mana? Dari 9 kali 7. Ya. Kalau 4.312 dapat dari 1 kali 22 kali 14 kali 14. Maka jawabannya adalah 68,44. Ya, 68,40. 4,4 ya, kami di belakang kolom itu tidak boleh disebutkan puluhan, tapi satuan. Jadi 68,4. Baik, demikian untuk pembahasan nomor 11 sampai nomor 20. Selanjutnya nanti pembahasan di nomor 21 sampai 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.